Sebelum mulai video field study dari kelompok 2, di sini kita ingin memberitahu nih, topik yang kita ambil itu apa. Nah, kalian pasti nggak asing kan dengan berita pembulian yang ada di wilayah kampus? Terus minat masyarakat buat memakai batik yang berkurang, sampah yang bertumpuk di jalanan, serta pelanggaran lalu lintas. Nah, hal-hal tersebut itu justru tidak baik untuk dilakukan dalam bermasyarakat. Makanya, inti dari video kita ini adalah bagaimana cara menyelesaikan perilaku dalam bermasyarakat yang seharusnya. Oke, selamat menyaksikan. Dunia berputar mengelilingi setiap tindakan serta ucapan yang mengekspresikan diri dari setiap insannya. Insan yang saling berpacu untuk memberikan ruang dalam diri mereka, yang menggerakkan tubuh untuk bertindak berdasarkan apa yang ada. Di tengah kegelapan hati, dia tersesat dalam labirin kesalahannya sendiri. Tiap langkah adalah jejak penyesalan, dan cerita pilu terukir di lembar-lembar waktu yang penuh duka. Setiap keputusan yang diambilnya seperti goresan pena hitam di atas kanvas putih kehidupannya. Kesalahannya menjadi bayang-bayang yang menari di sepanjang jalan kenangan, menghantui hatinya di setiap sudut gelap. Entah apakah itu luka yang terabaikan atau janji yang terlupakan. Setiap kesalahan adalah kisah tragis yang diukir dalam duka. Suara lembut, seruan dalam kata-kata, mengalir dalam detik, mengingatkan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk tumbuh dalam kebijaksanaan. Setiap langkah, setiap hela nafas adalah pengingat akan kemanusiaan. Saling merangkul, menguatkan dalam perbedaan, membangun dunia yang penuh cinta dan damai. Dalam setiap detiknya, dalam setiap perkataannya, dalam setiap adegannya, ada kebaikan, ada nasihat yang terukir, menginspirasi, mendorong untuk lebih baik, mengingatkan sesama, dan memelihara cinta bersama. Panggilan hati dalam sepenggal cerita, mengukir kesadaran, membangun harapan, mengingatkan satu sama lain dengan penuh kasih, merajut hubungan, menjadikan dunia lebih indah. Ini dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Perkenalkan, nama saya Dira Olivia Isla Putri. Mau minta waktunya sebentar ya kak buat wawancara sedikit. Iya boleh. Pertama saya mau tanya, apa sih pendapat kakak tentang rasisme? Menurut saya tuh rasisme itu nggak baik ya. Soalnya di Indonesia itu kan kita memiliki banyak keragaman. Nah kita tuh harusnya saling menghargai gitu. Menurut saya sih dari yang saya tahu ya, di prodi saya kan ada anak dari Papua juga kan. Nah mayoritas sedangkan anak-anak dari prodi saya itu dari Jawa. Mereka tuh kayak bisa berbaur gitu dengan baik, nggak membedakan dia dari mana, dia ras apa, dia berwarna kulit apa, dia nggak membedakan. Jadi menurut saya tuh sudah baik. Bagaimana minat masyarakat terhadap permintaan batik khususnya di toko benang Raja ini? Kalau dari warga sekitar apa yang udah pengunjung udah agak kalau informasi aja ya kak ya, kita kan di Surabaya kan udah dari 2018. Nah itu kalau survei kita dari pengunjung yang lama bahkan pengunjung yang baru itu
komunalisasi kita tuh letak pada seragaman. Kita kan bentuk banyak di gudang juga, jadi mereka kayak mengajarkan banget kalau beli seragaman, entah buat acara lamaran, pernikahan atau apapun. Biasanya kadang untuk seragam partai juga kita bisa menerima. Jadi kan ada tuh Pak tadi kayak tempat pembuangan sampahnya itu kayak digede-gedekan kayak koran ada sendiri, terus botol ada sendiri. Itu masyarakat masih abai buang sampahnya nggak sesuai sama kriterianya itu atau sudah sesuai Pak biasanya Kalau itunya nggak sesuai, pokoknya seenaknya aja buang sampah di tempat sampah gitu aja. Kan kadang ada 3 untuk basah, untuk kaleng, terus untuk daun. Itu biasanya ada, namanya tong biru orang kayak gitu. Oh iya. Ada, cuma orang itu nggak milih itu, pokoknya buang sampah ya di situ aja gitu. Lalu untuk kayak pelanggaran ini cenderung naik atau turun tiap tahunnya Pak? Kalau menurut saya itu kemungkinan akan semakin naik. Tiap tahunnya juga kan lowongan pekerjaan juga semakin dikit, sedangkan pengeluaran semakin naik. Nah, sedangkan SDM kita juga monoton itu aja. Jadi kemungkinan bisa naik, entah itu dari pelanggaran lalu lintas, entah itu pencurian, kriminalitas dan lain-lain. Mungkin cukup sekian Pak wawancara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.